Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Riau yang melonjak tajam dalam sebulan terakhir ini menimbulkan kekhawatiran baru. Sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Riau kini sudah mulai penuh dan hanya beberapa rumah sakit yang masih bisa menangani pasien. Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Riau dalam sebulan terakhir terus melonjak tajam. Selama bulan Agustus lalu, kasus COVID-19 di Riau meningkat tajam hingga 1.200 orang. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, jumlah penambahan kasus selalu di atas 100 orang. Peningkatan kasus diduga terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat mengikuti protokol kesehatan serta ditambah adanya libur panjang lalu. Dampaknya, sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Riau kini sudah mulai penuh dan hanya beberapa rumah sakit saja yang masih bisa menampung pasien baru. Jika tak diatasi, maka rumah sakit rujukan COVID-19 tak akan bisa lagi menampung pasien. Per hari ini, total jumlah pasien yang dirawat di seluruh rumah sakit di Provinsi Riau kurang lebih ada 400 pasien. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, jumlah kasus 135, yang sembuh cuma 28. Sehingga lama-lama rumah sakit nggak akan mampu. RSUD Arifin Ahmad penuh, TK Hospital penuh, Awal Pros pun tinggal sedikit lagi menjelang penuh. Sebulan penambahan 1.200 kasus. Penuhnya sejumlah rumah sakit rujukan tentunya menjadi peringatan serius bagi warga untuk lebih ketat menjalankan protokol kesehatan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin Dermawansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu apa upaya Satgas Penanganan COVID-19 di Riau untuk mengatasi lonjakan jumlah kasus dan juga rumah sakit rujukan yang mulai kewalahan menampung pasien? Kita bergabung dengan Dr. Indra Yopi, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 di Provinsi Riau. Selamat sore, Dr. Indra. Selamat sore, Pak Rizky. Dokter, hingga hari ini berapa total jumlah kasus positif COVID-19 di Riau? Hari ini dengan penambahan baru 108 orang pasien, berarti jumlah pasiennya 2.175 pasien. Baik, melihat lonjakan kasus di Riau ini cukup tinggi, sebenarnya apa pemicunya, Dr. Indra? Jadi dari beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu kami sampaikan, waktu akhir bulan Juli kami sudah juga pernah rapat dengan teman-teman dari akademisi. Kemudian kita menyampaikan melihat jadwal di bulan Agustus ada libur Idul Adha, ada peringatan 17 Agustus, kemudian libur 1 Muharram. Ini kemungkinan akan terjadi lonjakan yang luar biasa. Kami memprediksi waktu itu lonjakan ini akan terjadi di pertengahan September. Ternyata di awal September saja angka kasus positifnya itu sudah berturut-turut beberapa hari ini sudah di atas 100. Dan memang dengan kondisi sekarang seperti kita ketahui ada kurang lebih 20% kasus COVID ini harus menjalani perawatan di rumah sakit. Artinya dengan kondisi saat ini penambahan dalam sebulan terakhir aja, penambahan kasus positif COVID di Provinsi Riau itu 1.500 kasus. Sementara kalau kita lihat dari bulan Maret sampai bulan Juli, itu jumlah kasusnya sampai tanggal 31 Juli itu cuma 400. Dari satu bulan naiknya 1.500 gitu. Nah, alhamdulillahnya pemerintah provinsi dan di gugus tugas atau satuan tugas sekarang kami sudah mempersiapkan ketersediaan ruang isolasi itu dari jauh-jauh hari. Provinsi Riau dari awal COVID ini sudah keluar SK dari ketua gugus tugas yaitu gubernur yang menyatakan semua rumah sakit di Provinsi Riau, ada 48 rumah sakit di Provinsi Riau itu ikut merawat dan menangani pasien COVID-19 di Provinsi Riau. Awalnya memang jumlah ruang isolasi kita itu di bulan Maret, April itu kurang lebih 300. Bulan Juni, Juli itu naik sampai 600. Update terakhir kemarin itu jumlah ruang isolasi di Provinsi Riau
meningkat jadi 1.100 jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit. Nah, dengan penambahan eskalasi yang luar biasa ini memang kapasitas ruang isolasi di beberapa rumah sakit itu meningkat tajam. Kayak beberapa rumah sakit besar tipe B di Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru terutama, itu kurang lebih angka keterisiannya itu sudah di atas 60%. Beberapa rumah sakit yang lain memang belum sampai segitu. Artinya memang masih ada tempat untuk masyarakat yang memang memerlukan perawatan atau yang gejala sedang dan berat di rumah sakit. Tetapi kita tidak mengharapkan rumah sakit ini penuh gitu. Nah, ini kembali ke kita semua, kepada masyarakat. Ini udah warning yang luar biasa buat kita semua. Bukan cuma di Provinsi Riau, tapi seluruh Indonesia. Patuhilah, sekarang bukan himbauan lagi, kewajiban memakai masker. Kalau Anda keluar rumah, pakai masker gitu. Jaga jarak, cuci tangan. Baik. Dokter Indra, agar tidak kewalahan karena mengingat jumlahnya keterisiannya sudah 60%, antisipasi selain rumah sakit, tempat apa yang disiapkan oleh pemerintah dan juga Satgas di sana? Jadi di awal COVID-19 sendiri kami sudah memprediksikan hal ini bakalan terjadi. Sehingga kalau terjadi lonjakan yang luar biasa, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sudah menyiapkan gedung-gedung pemerintah daerah yang layak untuk tempat isolasi mandiri pasien-pasien yang tanpa gejala COVID ataupun dengan gejala COVID yang ringan. Maksudnya begini, sebenarnya di dalam revisi 5 dari Peraturan Menteri Kesehatan, memang pasien COVID-19 tanpa gejala kan bisa isolasi mandiri di rumah. Tetapi tidak semua rumah itu layak untuk dijadikan tempat isolasi mandiri. Misalnya ada pasien 1 orang positif COVID, di dalam rumahnya ada 7 orang penghuni yang lain yang negatif, kemudian kamar mandinya cuma 1, tentu nggak mungkin dia isolasi mandiri di rumah. Nah, ini disediakan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, dan provinsi sudah menyediakan tempat-tempat misalnya seperti asrama haji, kemudian balai-balai latihan kerja, dan dihitung, kami sudah hitung kemarin, jumlah ruang isolasi atau tempat tidur di tempat-tempat pemerintah atau gedung-gedung pemerintah yang sudah disediakan Provinsi Riau, itu kurang lebih ada 2.600 tempat tidur. Dan ini masih bisa dinaikkan lagi kalau seandainya memang diperlukan atau terjadi eskalasi yang luar biasa. Baik, terima kasih Dr. Indra atas kesempatannya, juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Riau. Kita harapkan kasus COVID di Riau ini dapat ditangani dengan baik dan juga dapat terkendali dengan adanya sejumlah tempat-tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah.